Konsep Pemikiran Ekonomi Mazhab Austria dan Era Ekonomi Ilmiah oleh Kelompok 2. Mazhab Austria adalah mazhab ekonomi yang didasarkan pada konsep individualisme. Metodologis, artinya fenomena sosial tercipta berkat motivasi dan tindakan seseorang. Mazhab ini muncul pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Wina melalui karya-karya Karl Menger, Eugen Bohm von Wouwerk, Friedrich von Wieser, dan lain-lain. Karl Menger lahir di Polandia 23 Februari tahun 1840 dan wafat pada 26 Februari tahun 1921, yang merupakan pendiri mazhab Austria. Menger berkontribusi dalam teori utilitas marginal dan nilai subjektif. Ia memperoleh gelar PH 25 dari Universitas Jagiellonian, Krakow pada 1867 dan menjadi profesor ekonomi politik di Universitas Wina pada ke-1873. Kemudian, setelah pensiun pada 1903, ia mengabdikan diri untuk studi ekonomi. Eugen von Bauwerk lahir pada 12 Februari tahun 1851 di Brno, Republik Ceko, dan wafat pada 27 Agustus tahun 1914 di Kramsach. Adalah seorang negarawan dan ekonom terkemuka asal Austria. Ia merupakan seorang ahli teori ekonomi dari Sekolah Ekonomi Austria dan menjabat sebagai profesor di Universitas Wina. Friedrich von Wieser lahir pada 10 Juli tahun 1957 di Vienna dan meninggal pada 22 Juli tahun 1926 pada tahun 1872. Ia meraih gelarnya. Ia menemukan Grundsätze milik pendiri Austrian School Karl Menger dan mengalihkan minatnya ke teori ekonomi. Mazhab ekonomi Austria menekankan laissez-faire, yaitu ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Mereka berpendapat bahwa nilai bersifat subjektif dan harga ditentukan oleh preferensi individu, bukan biaya produksi. Mazhab ini berpusat pada konsep utilitas marginal Menger, yang menjelaskan tambahan kepuasan dari konsumsi tambahan suatu barang. Teori biaya peluang Wieser menegaskan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi berupa manfaat yang dikorbankan. Teori preferensi waktu Eugen Bauwerk menyatakan bahwa manusia lebih memilih kepuasan segera daripada di masa depan. Dalam teori siklus bisnis, Ludwig von Mises berpendapat bahwa fluktuasi ekonomi disebabkan oleh kredit yang berlebihan. Ia juga mengkritik sistem sosialisme, menyatakan bahwa tanpa mekanisme pasar, perencanaan ekonomi akan gagal karena harga tidak bisa ditentukan secara efisien. Nasyarudin, 2024. Era Ekonomi Ilmiah. Pada akhir abad ke-18, revolusi industri dan revolusi Perancis membawa perubahan besar dalam ekonomi. Urbanisasi dan perdagangan internasional mendorong lahirnya pemikiran ekonomi yang lebih ilmiah, menggantikan ajaran merkantilisme dan fisiokrasi yang sebelumnya dominan. Era ekonomi ilmiah ditandai dengan penggunaan metode ilmiah, keyakinan pada rasionalitas individu, serta prinsip laissez-faire yang menyatakan bahwa campur tangan pemerintah dalam ekonomi harus seminimal mungkin. Mekanisme pasar dianggap sebagai cara terbaik dalam menentukan harga dan alokasi sumber daya, melalui hukum permintaan dan penawaran. Beberapa tokoh besar berperan dalam membentuk era ini. Adam Smith memperkenalkan konsep invisible hand yang menjelaskan bahwa kepentingan individu dalam pasar bebas dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Ia juga menekankan pembagian kerja sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas. David Ricardo mengembangkan teori keunggulan komparatif yang menunjukkan bahwa perdagangan internasional tetap menguntungkan meski suatu negara tidak unggul dalam semua sektor. Ia juga membagi distribusi pendapatan ke dalam rente atau pemilik tanah, keuntungan atau pengusaha, dan upah kepada pekerja. Sementara itu, Thomas Malthus mengemukakan teori populasi yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk lebih cepat dibanding produksi pangan, sehingga tanpa pengendalian populasi, kelaparan dan kemiskinan akan terjadi. Selain itu, Jean-Baptiste Say memperkenalkan Say's Law yang menyatakan bahwa supply creates its own demand. Artinya, produksi barang akan menciptakan pendapatan yang cukup untuk membeli barang tersebut, sehingga pasar akan mencapai keseimbangan. Konsep-konsep dari era ekonomi ilmiah menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi modern. Pemikiran ini membangun teori yang sistematis dan logis, menekankan pentingnya pasar bebas, serta mengembangkan teori perdagangan internasional dan distribusi pendapatan. Selain itu, pemikiran mereka juga menjadi dasar bagi kritik ekonomi selanjutnya, seperti dari Karl Marx dan John Maynard Keynes yang menyoroti kelemahan sistem pasar dalam menghadapi krisis ekonomi. Dengan demikian,
Era ekonomi ilmiah bukan hanya menandai awal dari ekonomi sebagai ilmu yang otonom dan empiris, tetapi juga terus memberikan pengaruh terhadap teori dan kebijakan ekonomi hingga saat ini.